Pada waktu itu, Pulau Majaksi atau Gunung Krakatau dikenal angker. Banyak terjadi cerita-cerita misteri, peristiwa yang belum diketahui secara pasti yang berhubungan dengan alam gaib. Nelayan yang melaut di sekitar Pulau Majaksi seringkali mengalami kejadian-kejadian aneh yang menyeramkan. Di antaranya, melihat kepiting sebesar rumah menghadang perahunya. Di saat nelayan merasa ketakutan, bahkan terkadang berteriak histeris, kepiting itu menghilang entah kemana. Atau di atas perahunya, nelayan tiba-tiba mendapati ada seseorang perempuan berbaju putih dengan rambut panjang terjuntai. Beberapa saat kemudian rahib menghilang. Lalu terlihat perempuan berbaju putih itu berjalan di tepian pantai Pulau Majaksi. Bahkan pernah pula terjadi seorang nelayan yang mencari ikan di daerah ini tidak pernah pulang kembali. Oleh sebab itu, banyak nelayan yang enggan mencari ikan di sekitar laut Pulau Majaksi. Berbeda dengan Sukat, ia menjadi nelayan sejak kematian ayahnya. Mula-mula ia belajar melaut bersama pamannya. Ia diajarkan banyak hal tentang pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang nelayan. Pamannya mengajarkan Sukat tentang mantra, yaitu perkataan yang mengandung kekuatan gaib yang dipercaya berguna untuk menangkal mara bahaya dan menjaga keselamatan diri. Dan Sukat mempelajarinya dengan giat dan tekun. Dalam belajar, kita harus membuang jauh-jauh rasa malas, karena rasa malas akan membuat kita kehilangan semangat. Jika belajar tanpa semangat, kita tidak menjadi pintar. Maksud paman, kita tidak akan mengerti apa yang kita pelajari. Nasihat pamannya. Maka Sukat begitu rajin dalam belajar. Nasihat pamannya menjadi cambuk bagi dirinya untuk terus belajar dan belajar. Setelah remaja dan merasa cukup pengetahuannya tentang arah angin dan rasi gugus bintang, ia pun melaut sendiri. Bagi para nelayan, pengetahuan tentang arah angin dan rasi bintang merupakan hal yang sangat penting agar mereka tidak tersesat dan salah arah tujuan. Setiap nelayan harus tahu yang dimaksud dengan angin darat, yaitu angin yang bertiup dari arah darat ke arah laut. Biasanya terjadi pada malam hari dan merupakan saat yang baik bagi nelayan untuk melaut. Lalu yang disebut sebagai angin laut, yaitu angin yang bertiup dari arah laut ke arah darat. Umumnya terjadi pada pagi dan siang hari sebagai pertanda waktunya nelayan pulang. Begitu pula pengetahuan mengenai rasi bintang. Ada 4 rasi bintang yang cukup dikenal. Yang pertama adalah rasi bintang pari. Bentuknya seperti layang-layang. Sebab bila letak bintang-bintang yang ada dihubungkan dengan garis, maka akan tampak seperti layang-layang. Rasi bintang ini sebagai penunjuk arah selatan. Yang kedua, rasi bintang Orion. Terdiri dari 3 bintang kembar yang berjajar membentuk sabuk Orion dan sebagai penunjuk arah barat. Lalu yang ketiga, rasi bintang Great Bear atau beruang besar, berbentuk seperti gayung dan terdiri dari 7 bintang sebagai penunjuk arah utara. Dan yang keempat, yaitu rasi bintang Scorpio. Bintangnya cukup banyak dan merupakan petunjuk arah tenggara atau timur. Tentu saja, pada zaman dahulu orang-orang Piabung belum tahu nama-nama arah angin dan rasi bintang itu. Mereka mengetahui berdasarkan naluri atau firasat saja. Umpamanya, ke arah mana hembusan angin yang mereka rasakan atau bagaimana bentuk rasi bintang di langit malam yang mereka lihat. Begitulah Sukat belajar secara naluriah dari pamannya tentang arah angin dan rasi bintang. Selain belajar mengetahui cuaca, juga tata cara menangkap ikan dengan kail atau jala. Suatu hari, pasar desa Piabung digemparkan oleh kabar Sukat menjual kepiting yang besar-besar.
Kepiting-kepiting itu ditangkap dari laut sekitar Pulau Majaksi. Banyak penduduk yang berdatangan untuk membeli kepiting sebesar piring makan itu. Di antara para pembeli itu, ada seorang gadis yang cantik jelita yang datang bersama ibunya. Gadis itu bernama Raden Galuh. Ia merupakan putri dari Pangeran Siliwat Agung, seorang Saibatin atau pemuka adat di wilayah pesisir selatan. Karena kecantikannya, ia disebut-sebut sebagai kembang desa Piabung. Hampir seluruh pemuda desa Piabung tahu tentang kabar itu. Namun, hanya sedikit di antara mereka yang pernah bertemu atau melihat Raden Galuh.